Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 6 November, hari Rabu jam 2:47 sore di New York. Ya, seperti yang sudah teman-teman ketahui, ya kemarin kita election pemilihan umum di Amerika tanggal 5 November dan hasilnya sudah kita ketahui melalui quick count bahwa Donald Trump memenangkan pertarungan melawan Harris ya, Kamala Harris dengan angka yang cukup signifikan 292 versus 224. Jadi prinsipnya siapa yang tembus 270 dialah yang menang. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini ini semuanya kebanyakan merah semua ya, kebanyakan merah. Dan kalau Anda lihat di sini ini Trump sudah memenangkan lebih dari 270 ya, 292. Jadi ini banyak banget keunggulannya ya, ini keunggulan yang mutlak sekali dimenangkan oleh Donald Trump. Ya, jadi agak susah kalau diprediksi kemungkinan akan tipis, ternyata keluarnya justru malah menang telak ya. Tampaknya masyarakat juga sudah tidak begitu suka dengan Demokrat. Kemarin kinerja Biden tidak begitu bagus dan kalau diperpanjang lagi oleh si Kamala ya mungkin orang merasa bahwa ini akan menjadi semakin tidak suka, tidak oke ya. Nah, apa dampaknya? Yang terpenting adalah apa dampaknya bagi stock market. Ya, jadi kita tidak tidak ngomong politik di sini, ya. Nah, dampak politik tentu saja ada ke semua negara tentu saja ya. Tapi dampak dari stock market itu bagaimana ya? Seperti yang teman-teman sudah ketahui kalau kita lihat hari ini stock market langsung rally ya, naiknya luar biasa. Kalau Anda lihat Dow Jones naik 3,42%, wih, mantap. Nasdaq naik 2,85%, S&P naik 2,42%, semuanya bergembira, semuanya happy. Ya, tetapi yang terpenting adalah oke, so what next? Apa yang terjadi? Apa nih yang terjadi selanjutnya? Ya, saya ambil artikel dari CNBC. Nanti artikelnya saya tulis di kolom deskripsi ya. Linknya saya kasih. Jadi teman-teman juga bisa belajar sama-sama. Nah, ini adalah sebuah data statistik. Ya, sekali lagi ini data statistik belum tentu terjadi lagi, tapi ini adalah sebuah data statistik agar kita bisa mendapatkan gambaran kira-kira kalau pemilu sebelumnya bagaimana. Ya, kita ambil pemilu dari tahun 1980 ya. Di sini ya. Data terakhir tahun 1980 sampai terakhir tahun 1920 ya. Jadi ini sudah cukup cukup banyak ya pemilunya. Datanya cukup banyak. Ya. Jadi kita lihat siapapun yang menang kita nggak peduli ya, siapapun yang menang nggak peduli yang penting kita lihat bagaimana performanya satu hari setelah pemilu. Yang terpenting satu hari setelah pemilu bagaimana performanya. Kalau kita lihat di sini rata-rata, yang paling penting di sini average-nya ya, rata-rata adalah 0,3%. Jadi negatif ya. Mediannya adalah 0,66, jadi negatif ya. Hasilnya adalah negatif, return-nya negatif. Jadi satu hari setelah pemilu biasanya itu negatif. Biasanya, lagi-lagi tidak selalu ya. Nah, pernah kalau kita lihat di sini ini tahun 2008 pernah minus 5%, ya paling parah nih ya. Sisanya sih nggak pernah ya. Ini saya rasa ini karena krisis ya, mungkin kemarin ya krisis finansial terjadi di Amerika. Sisanya sih nggak pernah ya terlalu ekstrim. Jadi kalau saya yakin kalau 5% ini kita hilangkan, maka hasilnya mungkin akan positif ya. 2020 pesta naik 2%, sekarang pun juga naik 2% S&P ya. Naiknya 2%. Jadi satu hari tampaknya cukup positif. Oke. Nah, sekarang kita lihat satu minggu setelah pemilu, apa yang terjadi? Ya, kalau kita lihat satu minggu setelah pemilu, yang terjadi adalah minus, totalannya minus. Lagi-lagi minus ini terjadi karena di sini ya. Jadi Anda melihat data tidak boleh asal lihat data, tapi kalau kita lihat ada nggak data yang bikin parah, namanya average ya. Jadi data yang bikin parah ini adalah ini minus 10,62. Mungkin kalau itu dihilangin mungkin ya positif, tapi kita nggak tahu. Oke lah, masih belum terlalu menguntungkan bagi kita pemain stock market. Nah, satu bulan setelah pemilu, ya kita lihat satu bulan setelah pemilu, ini ada minus 15,96%. Jadi tampaknya 2008 ini jadi minus-minus semua ya, minusnya cukup dalam dibandingkan dengan yang lain. Tetapi kalau kita lihat di sini rata-rata sudah mulai positif, mediannya pun juga sudah mulai positif. Ya, jadi kalau teman-teman mengharapkan stock market itu mulai menghasilkan sesuatu, ya ini kira-kira start dari satu bulan. Jadi kalau Anda sekarang main dari sekarang, lalu kemudian menahan posisi sampai satu bulan, secara statistik, tidak pasti ya, secara statistik itu hasilnya cukup mulai bisa diharapkan. Ya, dan ini yang paling penting adalah year end, ya karena kita pemilu itu sampai Desember, jadi kan November ya, kurang lebih year end-nya satu akhir tahun ya.
Ini kan 1 bulan. Kalau ini kan 1 bulan berarti kan kalau kita ngomong pemilu 5 November berarti ini sampai 5 Desember ya. Kalau ini berarti sampai 31 Desember. Jadi nanti sampai 31 Desember sampai akhir tahun ini ya ini bagaimana hasilnya dari pemilu sampai akhir tahun. Nah, ini yang sangat luar biasa karena ini adalah return dengan average paling tinggi. Ya, average return paling tinggi, median pun juga paling tinggi. Nah, ini adalah peluangnya, teman-teman. Ya, ini ada peluangnya. Jadi kalau teman-teman sekarang entry ya pada saat election kemarin, ini per hari kemarin, Anda bisa mengharapkan hasil ini kalau sampai investasi di akhir tahun. Nah, ini peluang besar, teman-teman. Kalau kita bisa membaca tanda-tanda, membaca data, membaca tanda-tanda alam, ini sebuah peluang yang sangat-sangat besar, paling tidak sampai akhir tahun ini. Karena apa? Peluang kita untuk profit itu jauh lebih besar. Ya. Nah, terutama kalau sekarang kita mainkan dengan indikator yang per hari ini. Jadi kalau sekarang per hari ini, 1 hari setelah pemilunya positif, maka kebanyakan adalah positif. Kalau ini ada positif, maka kebanyakan ini juga positif. Ini juga positif ya 1 bulan lagi, 1 bulannya. Ya, ini negatif kita nggak usah hitung. Ini positif, ini positif, ini positif, betul? Kalau negatif kita nggak hitung ya. Ini positif, ya ini positif, ini positif. Oke, negatif kita nggak ngitung. Kalau ini positif, ini positif, ini positif. Oke. Nah, sehingga dari data ini kalau kita lihat, kita sortir. Kalau misalkan 1 hari setelah pemilu, seperti sekarang ini, 1 hari setelah pemilu, hasilnya negatif, kita nggak usah main. Ya, tapi ternyata kalau 1 hari setelah pemilu hasilnya positif, maka, bahkan bukan cuma 1 bulan, 1 minggu aja hasilnya positif. Anda lihat tuh, ya. 1 minggu aja kalau Anda ikut rule ini, hasilnya positif dengan tingkat akurasi dengan data yang ada ya, 100%, nggak pernah miss. Kata kuncinya adalah ada di 1 hari setelah pemilu. 1 hari setelah pemilu, kemungkinan besar, wah ini hasilnya akan sangat-sangat brilian, sangat-sangat positif. Nah, bagaimana dengan sekarang? Anda tahu sendiri. Ya, sekarang hasilnya adalah Anda lihat S&P naik 2,37%. Sehingga besar kemungkinan 1 minggu lagi dari sekarang, 1 bulan lagi dari sekarang, bahkan sampai 31 Desember, kemungkinan besar S&P akan terus naik. Oh ya, titik ukurnya dari mana Pak? Titik ukurnya dari harga kemarin. Ini teman-teman. Ya, harga kemarin S&P adalah di 576,70 SPY ya. Nah, ini kemungkinan besar akan terus bullish. Nah, kalau teman-teman punya ilmunya, Anda main options misalkan, atau Anda punya ilmu, Anda pegang barang aja, maka ini peluang besar kita bisa punya kemungkinan untuk memanfaatkan momentum ini. Ya, ini ada momentum yang sangat besar, apalagi sekarang euforianya cukup kuat, seperti tahun 2020 kemarin. Bukan tidak mungkin S&P itu bisa tutup di atas 10%. Bukan tidak mungkin ya. Sekali lagi, semuanya serba mungkin. Kita nggak tahu. Ya, dan kalau Anda bisa memainkan ini dengan sangat jeli, ini bisa menghasilkan profit yang luar biasa, paling tidak sampai Anda nanti akhir tahun ini. Good? Ya, sekali lagi disclaimer, ini bukan rekomendasi ya. Saya bukan ahli. Silakan Anda pakai buat referensi Anda sendiri. Lakukan research, jangan cuma percaya omongan saya. Lakukan research sendiri. Perhatikan, cari saham-saham yang menurut Anda cukup oke untuk Anda beli. Ya, saya hanya menyampaikan sebuah data statistik yang biasanya terjadi. Bisa jadi data itu salah. Ya, maksudnya tahun ini tidak terjadi lagi, sangat bisa. Selalu ada resiko, tidak ada kata pasti. Lihat video saya sebelumnya bahwa tidak ada kata pasti di dunia stock market. Oke? Thank you udah nonton video ini. Semoga bisa berikan insight. Ketemu lagi nanti di video Wealth Membership selanjutnya. Thank you.